Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila dengan anggota kelompok Umi Nur Halimah NIM P22006, Yunita Syamul Masyriah P22007, Abigail Janah Leni Pujasari Putri P22008, Adinda Nur Amalia P22009, Avanur Liman Amal Safa P22010. Yang pertama ada hukum progresif perspektif Pancasila. Silakan Mbak Yunita. Baik, hukum progresif perspektif Pancasila. Hukum progresif perspektif Pancasila menempatkan 5 sila, yaitu berketuhanan, berpersatuan, berperikemanusiaan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Dalam kedudukannya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara. Hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi, bahkan aksiologisnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah pada penegakan. Dalam praktik penegakan hukum terjadi diskrepansi, yaitu ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Maka dari itu, hukum progresif adalah keniscayaan, yakni menegakkan hukum dengan memilih cara yang tidak hanya dengan logika, tetapi juga dengan perasaan, kepedulian, dan pemilihan kepada yang lemah. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Next. Dalam mewujudkan hukum berkeadilan Pancasila, ada 5 asas. Yang pertama ada asas persamaan, di mana diadakan pembagian secara mutlak, yaitu setiap warga atau masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan atau kekurangan antar individu. Yang kedua ada asas kebutuhan, di mana setiap warga atau masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Yang tiga ada asas kualifikasi, di mana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang keempat ada asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang atau warga masyarakat didasarkan pada syarat yang objektif. Yang kelima ada asas subjektif, yaitu yang didasarkan pada masyarakat subjektif, misalnya ketentuan, kerajinan, intensi, dan lain sebagainya. Baik, karakter hukum progresif dibagi menjadi 4. Yang pertama, kedekatan critical legal studies, yaitu hukum memiliki pemikiran dalam falsafah hukum yang dapat memberikan pandangan terhadap hukum dan memiliki cakupan yang lebih luas. Yang kedua, responsif. Nah, responsif ini memiliki tipe responsif, yakni menyelesaikan permasalahan untuk menetapkan prioritas-prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mempunyai kapasitas politik. Yang ketiga, memiliki aliran sosial jurisprudensi. Nah, aliran ini merupakan aliran untuk memandang hukum yang sesuai dengan hukum yang ada di masyarakat untuk mengkaji hukum tidak hanya tentang peraturan, tetapi melihat efek dari hukum tersebut untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, aliran realisme hukum. Nah, aliran ini tidak dipandang dari hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial dan alat kontrol yang ingin dicapai, akibatnya akan timbul bekerjanya hukum dengan baik juga. Selanjutnya, Mas Anas akan menjelaskan tentang konsep negara hukum. Konsep negara hukum mencakup 4 tuntunan dasar. 1. Kepastian hukum. 2. Hukum berlaku sama bagi seluruh penduduk. 3. Adanya legitimasi demokrasi dalam pembuatan hukum. 4. Menjunjung tinggi martabat manusia.
Baik, sebelum saya akhiri, saya akan memberi pertanyaan untuk rekan-rekan saya. Apakah hukum di Indonesia sudah adil? Silakan Mbak Yunita untuk menjawab tanggapannya. Oke, baik, saya akan menjawab tentang apakah hukum di Indonesia sudah adil ya, Kak? Ya. Menurut saya, hukum di Indonesia belum sepenuhnya adil karena sudah sangat jelas terlihat bahwa tidak tercapainya tujuan utama dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya saat ini hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum, walaupun dia melanggar aturan negara. Dan juga yang berlaku semena-mena dan menindas rakyat bawah dengan menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Terima kasih. Baik, Mbak Dinda bisa memberikan contoh dari tanggapan Mbak Yunita tadi, seperti apa hukum yang tidak adil dalam kasus negara Indonesia? Contoh kasus penegakan hukum yang tidak adil adalah nenek berusia 92 tahun yang divonis 1 bulan 14 hari penjara karena menebang pohon durian. Nenek ini bernama Saulina Borustolus atau biasa dipanggil Opunda. Opunda terjerat kasus pengrustakan setelah dituduh menebang pohon milik Japaya yang berdiameter 5 inci di Dusun Panamean. Kuasa hukum Opunda mengaku kecewa kepada hakim karena aman, apalagi hanya dengan adanya saksi yaitu anak dan istri Japaya. 6 anak Opulinda juga terjerat kasus ini dan divonis 4 bulan 10 hari penjara. Upaya damai tidak tercapai karena menurut pihak penggugat tidak sanggup menutupi nominal yang diminta Japaya. Baik, Mbak Umi ingin menambahkan? Baik, menurut saya itu keadilan yang ada di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik atau bisa dikatakan adil karena pemerintah telah menegakkan keadilan itu secara semaksimal mungkin yang dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dengan adanya pemberian bantuan antara lain sembako, UMKM, dan subsidi lainnya, meskipun belum sepenuhnya terbagi rata, tapi hanya tersebut itu menuju pada wilayah yang tertentu yang belum bisa menyeluruh gitu. Tapi bisa dikatakan adil juga sih. Begitu. Oh ya, baik, saya terima tanggapan dari rekan-rekan semua. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri presentasi kali ini. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.